Dikutip dari akun X Turkish Century, sebuah foto menarik perhatian kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, terlihat sedang diperlihatkan gambar alutsista buatan Turki. Namun yang paling mencolok, kamera secara spesifik menyorot satu platform, yaitu Hürjet, sebuah jet latih supersonik generasi baru buatan Turki, dan narasinya langsung menggelitik. Setelah Indonesia lebih dulu sepakat masuk ke program jet tempur generasi kelima KAAN pada tahun lalu, kini tetangga terdekatnya, Malaysia, disebut berpotensi memilih Hürjet. Dua negara serumpun, satu kawasan, satu garis sejarah. Namun hari ini, arah kekuatan udaranya terlihat berada di dua dunia yang sangat berbeda. Konteks besar strategi penting untuk kita luruskan sejak awal. Ini bukan soal siapa lebih hebat, melainkan soal strategi, prioritas, dan visi pertahanan jangka panjang. Indonesia dan Malaysia sama-sama negara berkembang, sama-sama menghadapi keterbatasan anggaran, dan sama-sama berada di kawasan dengan dinamika keamanan yang meningkat. Namun cara keduanya merespons tantangan masa depan sangat kontras. Indonesia memilih melompat ke level tertinggi dengan jet tempur generasi kelima KAAN. Malaysia memilih memperkuat fondasi dengan jet latih modern Hürjet, dan disinilah letak perbedaan filosofinya. Indonesia dan KAAN. Mari kita mulai dari Indonesia. Pada tahun lalu, Indonesia secara resmi menyepakati keterlibatan dalam program KAAN, jet tempur generasi kelima buatan Turki. KAAN bukan jet latih, bukan jet transisi, melainkan platform tempur stealth yang dirancang untuk peperangan beyond visual range, mengandalkan sensor fusion, terintegrasi dalam jaringan tempur modern, serta memiliki survivabilitas tinggi di medan perang berteknologi maju. Ini menempatkan Indonesia sejajar secara visi dengan negara-negara pengguna F-35 atau J-20. Keputusan ini bukan keputusan murah, bukan keputusan instan, dan jelas bukan untuk kebutuhan jangka pendek. Ini adalah investasi strategis jangka panjang. Indonesia sadar bahwa ancaman udara masa depan bukan lagi dogfight klasik, melainkan perang sensor, data, dan siluman. Malaysia dan Hürjet. Sekarang kita beralih ke Malaysia. Hürjet adalah jet latih supersonik canggih yang dirancang untuk menggantikan pesawat latih lama dan mengisi celah transisi menuju jet tempur modern. Secara kemampuan, Hürjet sudah supersonik, menggunakan sistem fly-by-wire, mengadopsi glass cockpit, dan kompatibel untuk pelatihan pilot jet tempur generasi keempat hingga generasi kelima. Hürjet juga diproyeksikan sebagai lead-in fighter trainer dan bahkan dapat membawa persenjataan ringan untuk misi tertentu. Tidak heran jika Spanyol tertarik, karena Hürjet cocok sebagai pengganti F-5 dalam peran latih lanjut. Artinya jelas, Malaysia tidak sedang membangun kekuatan ofensif udara tingkat tinggi, melainkan sedang memperbaiki rantai pelatihan pilotnya terlebih dahulu. Bumi dan langit, perbandingan strategi. Di titik ini, perbedaannya terlihat seperti bumi dan langit. Indonesia fokus pada next generation fighter, siap menanggung risiko teknologi, berpikir 2 hingga 3 dekade ke depan, dan ingin berada di lapisan teratas kekuatan udara kawasan. Malaysia fokus pada kebutuhan realistis, menutup celah pelatihan, mengelola keterbatasan anggaran, dan menjaga kesiapan minimum yang stabil. Bukan berarti Malaysia salah, bukan berarti Indonesia terlalu ambisius. Ini murni soal prioritas nasional. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan ruang udara yang sangat luas, potensi konflik multidomain, dan posisi geopolitik strategis. Malaysia adalah negara dengan postur defensif yang lebih terbatas, dengan pendekatan bertahap yang lebih konservatif. Anggaran dan realita. Fakta tidak bisa dibantah. Anggaran pertahanan Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Beban tanggung jawab Indonesia juga jauh lebih luas. Jet tempur generasi kelima tidak mungkin dioperasikan setengah-setengah. Ia menuntut ekosistem yang matang, sumber daya manusia yang siap, industri pendukung yang kuat, serta keberanian politik jangka panjang. Indonesia memilih jalan sulit, Malaysia memilih jalan aman. Keduanya rasional, namun konsekuensinya sangat berbeda di masa depan. Pesan tersirat dari Turki. Menariknya, Turki bermain sangat cerdas. Kepada Indonesia, Turki menawarkan sebagai simbol kekuatan puncak. Kepada Malaysia, Turki menawarkan Hürjet sebagai solusi realistis. Artinya Turki membaca kebutuhan masing-masing negara dengan presisi.
Dan ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia diposisikan sebagai partner strategis tingkat tinggi, sementara Malaysia diposisikan sebagai customer rasional untuk segmen menengah. Ini bukan soal gengsi, ini soal peta kekuatan kawasan yang sedang berubah. Dari satu foto sederhana di akun Turkish Century, kita bisa membaca perbedaan besar dua negara serumpun. Indonesia, sang kakak besar, memilih menatap langit masa depan dengan jet generasi kelima. Malaysia, sang adik, memilih menguatkan landasan sebelum melompat lebih jauh. Bumi dan langit bukan untuk dibandingkan siapa paling hebat, tetapi untuk dipahami kemana arah masing-masing negara melangkah. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan lebih siap menghadapi perang udara 20 tahun ke depan?